Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون طيب كيف حالك كيف حالكم يا إخوة Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, baik. طيب الحمد لله في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى سنواصل دراستنا في علم النحو di pagi hari ini yang semoga diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kita akan lanjutkan pelajaran kita di ilmu nahu untuk pemula yang kita ambil dari buku Ilmu Nahu untuk Pemula yang dikarang oleh Al-Ustadz Khairul Umam dan istrinya, Hafidhahumullah Ta'ala. Hari ini, hari Kamis tanggal 1 Januari 2026. Ya, kita memasuki babak baru dari tahun baru Masehi. Ya. Taib. Di pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita masih berbicara tentang pembagian isim ya. Jadi isim ini banyak sekali pembagiannya. Ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang pembagian isim ditinjau dari perubahan akhir katanya. Jadi isim itu ya, kalau ditinjau dari berubah nggak berubahnya akhir kata dari isim tersebut, maka isim terbagi menjadi dua. Isim terbagi menjadi dua. Yang pertama isim mu'rob, isim mu'rob. Yang kedua isim mabni. Di sana ada dikatakan isim mu'rob, kemudian ada yang namanya isim mabni. Nah, ini pembagian isim ditinjau dari berubah atau tidaknya ujung kata dari setiap isim tersebut. Nah, kita bisa sering dengar kan ada Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, dan dindunnya itu perubahannya. Nah, itu namanya perubahan. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan bahas isim mu'rob. Ya, isim mu'rob. Nah, mu'rob ya adalah kelompok kata atau isim yang bisa berubah keadaan akhir katanya seiring perbedaan kedudukan kata tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang mu'rob. Mu'rob itu isim yang ujungnya itu bisa berubah, ya ujung katanya bisa berubah. Nah, nah perubahannya ini disesuaikan dengan kedudukan dia sebagai apa ya? Dia sebagai apa dalam sebuah kalimat. Makanya ada yang berubah misalkan harokatnya menjadi fathah, menjadi kasroh, ya, dan lain sebagainya. Nah, contohnya misalkan lafadz Allah ya, yang telah disebutkan dalam kitab ini sebelumnya, ya, di atas kalau kita mau buka lagi. Nah, itu kadang Allah dia berharokat dhammah. Allahu. Khalaqallahu as-samawat. Misalkan, khalaqallahu. Allahu di sini. Nah, terkadang fathah ya. Terkadang berharokat fathah. Nah, uhibbullaha misalkan uhibbullaha Allah di situ. Nah, terkadang berharokat kasroh. Nah, ini tergantung apa? Tergantung kedudukannya. Tergantung kedudukannya, kedudukan kata Allah ini sebagai apa dalam kalimat. Nah, kedudukan Allah di sini, itulah yang menentukan harokat akhirnya. Nah, contohnya apa tadi?
Coba ya kita buka dulu. Nah, contoh misalkan Allah berharokat dhammah ya secara asal. Allah berharokat dhammah. Kho mana kho? Ha, kho. Khalaqallahu. Nah, khalaqallahu. Hmm, al-insan misalkan. Al-insan. Khalaqallahu al-insan. Nah, Allah di sini apa? Dhammah dia. Nih, yang berubah nih ujungnya Pak. Nih, hu-nya ini. Nah, kita lihat sekarang harokatnya dhammah sekarang. Kemudian apa? Uhibbu uhibbullah. Hahihu. Mana? Mana Pak harokat? Hi, Ha. hi. Ah, uhibbullah. Oh, Ha. Uhibbullah. Di sini Allah ya berharokat fathah. Nah, ah, beda ya. Tadi dhammah sekarang fathah. Nah, ini berubah dia. Kemudian misalkan apa? Bismillah. Bismi minallahi. Bismillahi. Bismillah. Nah, di sini Allah berharokat kasroh. Nah, kalimat pertama Allahu, kalimat kedua Allah, kalimat ketiga Allahi. Nah, inilah yang namanya isim mu'rab, isim yang ujungnya itu berubah. Jadi, kata Allah di sini dia merupakan isim mu'rab, isim yang bisa berubah ujungnya, akhir katanya. Ini apa penyebabnya? Penyebabnya karena kedudukan dari setiap kata Allah ini pada setiap kalimat-kalimat ini berbeda-beda. Berbeda, beda. Ini Allah marfu ya karena dia fa'il. Ini Allah mansub ya fathah karena dia maf'ulun bihi. Nah, ini Allah majrur ya, majrur karena mudhof ilaih. Taib. Nah, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi jenis yang pertama dari ditinjau dari perubahan akhir katanya itu adalah mu'rab, isim mu'rab. Nah, isim mu'rab ini adalah isim yang berubah akhir katanya. Nah, perubahan itu sendiri ya, perubahan itu sendiri ada apa? Ada dua jenis ya. Ada dua jenis. Yang pertama berubah harokat. Seperti tadi contohnya ya. Perubahan berdasarkan harokat. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang tidak berubah harokatnya, tapi berubah apa? Berubah hurufnya. Berubah hurufnya. Jadi perubahan kata pada isim mu'rab itu ada dua. Yang pertama berubah harokatnya. Yang kedua berubah hurufnya. Nah, yang pertama berubah harokat. Nah, ada kata yang perubahannya itu dari sisi harokatnya. Tadi kita contohkan ya. Kayak kata Allah tadi ya. Kata Allah tadi seperti ini. Ini kan perubahannya bukan dari sisi huruf tapi apa? Harokatnya. Hurufnya tetap H kan sini kan. Ujungnya H. Nah, tapi yang berubah itu hanya harokatnya. Nah, untuk isim-isim mu'rab yang berubah secara harokat, ini ada tiga kelompok. Ada tiga kelompok isim di sini. Yang pertama isim mufrad. Nah, isim mufrad. Nah, kalau isim mufrad ini yang berubah pasti harokatnya. Contoh Allah tadi. Allah ini mufrad, musanna atau jamak? Kata Allah Mufrad. ini mufrad ya, Rod. satu kan. Nah, maka untuk kelompok pertama isim mufrad ini yang berubah itu harokatnya. Ini perlu diingat ya. Nah, kemudian yang kedua ada jamak taksir. Nah, untuk jamak-jamak taksir ketika dia sebagai isim mufrad, isim mu'rab
ya maka yang berubah itu adalah harokatnya, harokat akhirnya. Yang kemudian ketiga adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ya, tiga kelompok dari isim ini dalam keadaan dia sebagai isim mu'rab, yang berubah adalah harokat akhirnya saja. Nah, ketiga kata di atas bila menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat, maka yang berubah adalah harokatnya. Ya, seperti itu ya. Jadi perubahannya itu tergantung posisinya, kedudukan dia di kalimat itu sebagai apa. Nah, seperti ini contohnya seperti ini. Ya. Misalkan dalam kondisi rofa, ya. Dalam kondisi rofa. Dalam kondisi rofa, rofa itu marfu ya. Maka contohnya isim mufrad ya. Jaa rojulun. Nah, dia rofa di sini, marfu. Dhammah harokatnya. Seorang laki-laki telah datang. Jaa rojulun. Nah, seperti itu ya. Nah, ini posisi dia sebagai fa'il. Posisi dia sebagai fa'il. Fa'il itu rofa ya. Fa'il itu rofa. Maka harokatnya dhammah. Kemudian dalam posisi nasab ya. Kata rojul ini dalam posisi nasab, mansub ya. Contohnya roa itu rojulan. Ini masih isimnya sama ini, tapi berubah. Sekarang rojulan bukan rojulun lagi. Kenapa? Karena posisi dia berbeda dengan kalimat yang pertama. Kalau kalimat yang kedua ini posisi dia sebagai maf'ulun bihi, bukan sebagai fa'il. Maf'ulun bihi dalam ilmu nahu dia keadaannya mansub ya, nasab. Nasab dengan fathah. Nasab itu apa? Ya, maf'ulun bihi itu apa? Objek ya, bukan pelaku. Kalau misalkan tadi ja'a rojulun ya, rojul ini fa'il, pelakunya. Tapi kalau seandainya rojulan di sini dia bukan pelaku tapi apa? Maf'ulun bihi. Aku telah melihat seorang laki-laki. Jadi rojulan di sini sebagai objeknya, objek penglihatan. Pelakunya siapa? Pelakunya tadi tu nih. Nih kata tu sini, aku. Itu pelakunya. Kemudian dalam posisi majrur, contohnya dari kata rojul ya, marortu bi rojulin. Aku telah berpapasan atau melewati ya dengan seorang laki-laki. Nah, kenapa dia majrur ya? Karena diawali huruf jar di sini, diawali huruf jar. Nah, sekarang berubah dari rojulin sekarang. Nah, isim mufrad ini ketika dia berubah ya, yang berubah itu apa? Harokatnya saja. Nih, harokatnya saja. Sama seperti jamak taksir ya. Ja'a rijalun. Ro'aitu rijalan. Marortu bi rijalin. Nah, ini jamak taksir. Jamak taksir dari rojulun. Nah, sekarang contoh dari jamak muannas salim. Ja'at al-muslimatu. Nah, ini harokatnya domah ya. Dia sebagai fa'il, sebagai pelaku. Telah datang para ya orang-orang muslim wanita ya. Ro'aitu al-muslimati. Nah, dalam posisi nasab berubah nih ujungnya dari dhammah ke kasrah. Kemudian dalam posisi majrur bil muslimati. Nah, juga berubah dari dhammah ke kasrah. Perhatikanlah bahwa ketiga jenis kata di atas berubah-ubah sesuai kedudukannya. Jadi kedudukan kalimat itu menentukan harokatnya, perubahannya. Bagaimana cara kita menentukan posisi kata-kata dalam sebuah kalimat itu? Nah, caranya adalah belajar ilmu nahu ya. Karena ilmu nahu itu adalah diantara fungsinya untuk mempelajari posisi kata dalam sebuah kalimat. Nah, seperti itu. Ya, kita bisa bedakan misalkan berbeda ketika kata tersebut itu menjadi subjek ya. Subjek itu fa'il ya, pelaku. Menjadi objek maf'ulun bihi, dan ketika didahului huruf jar maka ya kadang dhammah, fathah atau kasroh sesuai kedudukannya dalam kalimat.
Nah, pembahasan tentang rofa, nasab, dan jer serta kedudukan kata dalam kalimat akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya. Jadi, apa sih rofa, apa sih naso, apa sih jer ya. Terus gimana sih kita mengetahui kedudukan-kedudukan kata dalam kalimat. Nah, ini nanti ada di pembahasan bab-bab di bawah ini ya. Karena ini kan kitabnya tebal sekali nih, 300 halaman. Dan kita baru membahas tentang pengenalan-pengenalan kan. Kita baru mengenal fa'il, kita baru mengenal fi'il, kita baru mengenal isim, dan kita baru mengenal huruf. Nah, baru mengenal ini. Kita belum masuk ke materi inti dari ilmu nahu. Nah, seperti itu. Jadi isi mu'rab yang pertama kali ya, jenis pertama itu adalah berubah harokatnya ya. Kemudian isi mu'rab yang kedua itu adalah berubah huruf. Hurufnya berubah. Nah, kelompok kata ini yang berubah bukan harokat akhirnya, melainkan hurufnya. Ini hurufnya yang berubah. Ya, dia disebut mu'rab juga. Nah, kelompok kata yang dimaksud adalah kelompok kata yang masuk dalam kategori ya tiga jenis ini. Yang pertama isim musanna. Nah, kalau dia musanna, maka yang berubah itu apa? Hurufnya. Yang berubah itu hurufnya, bukan harokatnya. Ketika misalkan dalam keadaan rofa, ya, misalkan muslimani, ani kan, hurufnya itu ani, alif sama nun. Muslimani. Nah, ketika dalam keadaan mansub atau nasab, ya, maka yang berubah itu bukan harokatnya, tapi hurufnya. Muslimaini. Nah, dari alif ke ya. Dari alif ke ya. Nah, yang berubah itu apa? Hurufnya. Dan seterusnya. Kemudian, jamak mudzakkar salim. Ini juga yang berubah apa? Yang berubah ini hurufnya. Bukan harokatnya. Ya, jamak mudzakkar salim contohnya muslimuna dalam keadaan rofa. Dalam keadaan mansub sama jer. Muslimina. Nah, dari waw berubah menjadi ya. Nah, itu yang berubah apa? Hurufnya, bukan harokatnya. Kemudian, kelompok yang ketiga adalah isim-isim yang lima. Nah, itu berubah hurufnya. Apa itu isim-isim yang lima? Lihat catatan kaki. Isim-isim yang lima adalah istilah untuk lima isim yang memiliki perubahan akhir kata yang berbeda dengan isim lainnya. Nah, pembahasan ini akan dibahas secara langsung ya pada bab selanjutnya. Isim-isim yang lima ini biasanya disebut juga dengan asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Ini abu, aku, hamu, famu, dzu. Nah, itu isim yang lima. Ini kalau seandainya dia dalam keadaan mansub atau majrur, yang berubah itu hurufnya bukan ya hurufnya bukan harokatnya. Nah, ini contohnya bisa dibaca ya. Nah, tadi rofa ya, isim musanna. Ja'a muslimani. Ani ini alif ya sini ya. Ujungnya alif. Nasab ro'aitu muslimaini. Nah, ya-nya nih. Jadi berubah ya. Alif berubah jadi ya. Menjar marortu bi muslimaini. Ya juga. Jamak mudzakkar salim. Dalam keadaan rofa ja'a muslimuna. Wow. Nah, hurufnya wow di sini. Kenapa kok ini yang dilihat? Karena inilah tanda jamak mudzakkar salimnya. Waw jamaah namanya. Ini ciri dia itu jamak mudzakkar salim dari sininya dari wawnya ini. Kemudian dalam keadaan nasab, itu muslimina berubah jadi ya dari waw ke ya. Jar juga gitu. Marortu bi muslimina ya juga. Kemudian isim yang lima asmaul khamsah. Contohnya jaa akhuka. Akhuka. Nah, yang berubah itu wawnya. Wawnya tetap ya. Nah, ini dia rofa. Kemudian nasab itu akhoka. Nah, berubah sekarang dari akhuka jadi akhoka. Jadi akho. Jadi akho. Berubah jadi alif. Dalam keadaan majrur, marortu bi akhika. Nah, berubah jadi ya. Nah, ini adalah
Isim-isim yang berubah itu hurufnya bukan harokatnya. Nah, jadi Pak, untuk isim mu'rob ya ada dua perubahan ya. Yang pertama berubah dengan harokat, kedua berubah dengan huruf. Kemudian jenis isim yang kedua adalah isim mabni. Isim mabni. Apa itu isim mabni? Isim mabni itu lawanan dari mu'rob. Kalau mu'rob itu berubah, akhir katanya, baik huruf ataupun harokatnya. Nah, tapi kalau jenis yang ini, itu isim mabni, dia tetap. Tetap maksudnya nggak berubah. Tidak akan berubah selamanya. Gitu aja dia. Dan posisi apapun dia seperti itu aja. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kayak gitu aja dia. Mau kita letakkan di depan, di tengah, di belakang, ya seperti itu nggak berubah. Ini isim mabni namanya. Nah, contoh kata yang masuk dalam kelompok ini, contohnya isim isyarah, kata tunjuk, misalkan hada, hadihi, dzalika, tilka. Nah, ini isim isyarah ini mau antum letakkan di depan, di tengah, di belakang, ya posisinya mau sebagai apa aja, ya maka dia tetap seperti itu bentuknya, nggak berubah. Hada nggak jadi hadi, nggak jadi hadu, nggak. Tetap hada. Hadihi nggak akan jadi hada, hadihu, atau hadiha, nggak. Tetap hadihi. Nah, seperti itu. Itu namanya mabni. Mabni. Nah, terus yang lain-lain juga isim mausul ya. Di antaranya alladhi. Alladhi tetap gitu, alladhi. Nah, tayyib. Bapak sekalian, ya ketika kita berbicara tentang mu'rab dan mabni, sebetulnya ini adalah ya tidak berlaku untuk isim saja, tapi ada juga untuk fiil dan huruf ya. Tetapi karena kita materi kita tentang isim ya, maka kita bahas isim dulu. Nah, seperti itu. Nah, mabni ini nggak banyak pembahasan. Pokoknya selain mu'rob, mabni gitu aja. Pokoknya selain mu'rob, selain isim yang mu'rob, isim-isim yang bisa berubah, di sana ada mabni isim tidak bisa dirubah. Contohnya isim istifham, kata tanya ya. Aina, ma, kaifa, yaitu sampai kapan pun ya kayak gitu modelnya gitu. Kayak aina, nggak bisa berubah jadi aini, ainu, nggak. Aina tetap aina. Nah, seperti itu. Toyib ya, alhamdulillah kita telah mengenal ya pembagian isim terakhir ini yaitu isim ditinjau dari perubahan akhir katanya. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Toyib, ada 2 menit silakan yang ingin bertanya kalau ada pertanyaan. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang huruf, mengenal huruf. Untuk mengenal isim kita cukupkan sampai sini dulu ya. Pembagian-pembagiannya silahkan dihitung ada berapa itu yang kita bahas dari kemarinnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ke gambar ya materinya. Silakan, silakan dibuka kameranya. Masih aman nggak nih? Atau udah siap-siap pakai sepatu semua nih? Ya. Ada yang bingung? Kang Saiful bingung nggak? Ya. Mic-nya masih Tadi mah mati. nggak ada Bentar-bentar. tuh. Mic-nya masih mati itu. Tadi mah nggak ada tadi mah. Paipul mah. Iya. Ya, siapa yang bingung? Bentar apa Habis apa? mancing Bentar. Paipul Itu mah. lagi dulu. Ya. Ya, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Ayo, manfaatkan. Ngerti ya, insya Allah ya. Paham insya Allah ke gambar ya. Pokoknya Tahu. isim kalau ditinjau dari akhir katanya ada 2 jenis ya. Ada yang berubah, ada yang nggak berubah gitu aja lah. Yang berubah disebut mu'rob, yang nggak berubah disebut mabni. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya. Eh, Naktafiuna bihadzal qadar sanawassil insyaallah fi usbu'il qadim.
Nakhtatim bi kafaratil majlis wa nakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.